Oke, suara Miss terdengar jelas? Gimana guys? Apakah Takang Miss, takang. iya kah? Sekarang udah jelas belum? Waalaikumsalam. Penggaris. Gimana sekarang masih belum jelas kah? Oh, belum jelas Miss ganti koneksi sekarang. Miss ganti koneksi aja ya. Bentar. Gimana guys, suara Miss udah jelas belum? Aman Miss, masuk ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok aja doang yang jawab nih? Yang lain nggak tidur kan? Anyway. Oke, bentar Miss buka PowerPoint-nya. Week 12. Nah, jadi hari ini 1 minggu sebelum kalian UTS, minggu depan kalian UTS. Oke, bentar ya. Hapus dulu. Belum terhapus ternyata. Oke, before we start, please prepare your note. Siapin dulu note-nya. Oke Miss, siap. Bentar, Miss hapus dulu. Oke. Nah, are you able to see my screen? Apakah slide Miss bisa terlihat? Ya, masuk. Oke. Kalau suara Miss jelas? Alhamdulillah, lancar aja insya Allah. Ngomong-ngomong tentang suara, nah, sebenarnya dari mana sih suara itu berasal? Coba kalau kalian ngomong, coba Miss mau Ijun deh. Coba Ijun bilang A sambil pegang tenggorokannya. Ya nggak usah gitu. Oke, apa yang kamu rasakan di tenggorokan Ijun? Ijun nggak bisa teriak, Miss. Jun. Astaga Ijun, kamu nggak kecekik kan Ijun? Enggak, Miss, biasa aja saya, Miss. Ajis mulut nih, Jun. Maco, Jun ya. Woi. Masih Ajis. Oke, apa yang dirasakan waktu kalian teriak berbicara gitu di tenggorokan? Getaran. Getaran. Oke. Sunging telinga Miss. Kalau handphone kalian kan sangat peka nih dengan notif handphone. Kalau mode getar, tetap bisa dengar suaranya? Sabi, Miss. Bisa. Kalau gitar ini sumber suaranya dari apa?
Senar. 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 Senar yang diapakan? Dipetik. Getar. digeprek. Dipetik. Ya, diketik. Berarti dapat kita simpulkan kalau suara itu berasal dari Getaran. getaran. Oke, sekarang suara berasal dari getaran. Kenapa kita bisa mendengar suara padahal suara cuma berasal dari getaran? Look at the animation. Nah, ada. Nah, ini yang lebih jelas. Set. Nah, kalau speakernya bergetar, apa ini bulat-bulatan di sini? Apa? Bulat-bulatan ini apa? Getarannya, Miss. Gelombang. Oke, dia membentuk Yes. gelombang. Nah, bulat-bulatan ini apa sih? Ada loh di keterangan ini. Oh, udaranya tuh misalnya. Iya, ini molekul udara. Apa yang terjadi pada molekul udara? Saat ada speaker yang bergetar. Merambat. Asik. Oke, getarannya mengganggu udara ya. Terus molekul-molekulnya saling Berikatan. Iya tuh ya, Miss. dia saling apa ya? Mendorong. Ya, saling mendorong. Awalnya kalau nggak ada suara, udaranya diem. Setelah ada getaran, udaranya terusik, terganggu. Jadi membentuk ini, bergerak ini ya, saling menumbuk. Terus gimana mekanisme telinga kita bisa mendengar? Kalau di biologi, di dalam telinga ada yang namanya Cakang siput. Gendang Ya. telinga. gendang telinga. Miss nggak bawa pentet, jadi mungkin tulisannya agak jelek. Oh, kalau misalnya. Miss ambil mouse dulu. Gendang telinga. Oke. Jadi kita mekanismenya seperti itu ya. Jadi suara mengusik udara, udara bergetar. Nah, udara ini disebut sebagai medium. Oke, nama lainnya medium apa? Sedang. Oh, itu medium. Media. Ya, medium. Oh, beginner, medium, advance gitu. Nah, medium di sini adalah udara ini Medianya berarti Miss Lo. ya media. Oh iya. Ya, media. Nah, jadi syarat kita bisa mendengar bunyi harus ada apa? Ada media. Media. Selain media, harus ada Getaran. Getaran. getaran atau sumber bunyinya ya. Iya. Getaran atau sumber bunyi. Nah, itu proses terjadinya. Sekarang, kalau Miss ganti medianya dengan benda lain, apakah suara masih bisa terdengar? Untuk membuktikannya kita bisa praktek. Nah, sekarang ukur 2 jengkal dari telinga kalian. Terus kalian tepok mejanya. Kalian sekarang lagi ada benda di sekitar kalian? Nggak ada, Miss. Lagi di ruangan hampa. Asik. Iya, bisa. Nggak bisa ada. Mindiri. Oke, tepok ya. Tepok di mejanya, kedengeran. Sekarang tempelin telinganya di meja. 2 jengkal juga. Tempelin di laptop deh, boleh. Terus tepok. Kedengeran nggak? Walaupun Kedengaran. mediumnya meja. Bedanya apa kalau mediumnya udara sama meja? Kepadatannya, Miss. Suaranya misalnya kayak kan merambatnya beda loh di benda padat gitu. Nah, ini suaranya tuh kayak beda. Lebih nyaringan di benda padat daripada benda udara, Miss.
Oke, suaranya beda, lebih nyaring di benda padat daripada di udara. Nah, sekarang kita cari tahu kenapa ya kalau di benda padat itu lebih nyaring. Set. Oke, sebelumnya Miss mau tanya dulu. Kalau tadi Azza bilang lagi berada di ruang hampa, nggak ada apa-apa. Apakah suara mungkin terdengar? Nggak bisa, Miss. Nggak, Kayak di Miss. orang kasa. Nggak ada yang tempat untuk merambatnya itu misalnya. Iya, bener banget. Medianya nggak ada, Nasib, medianya nggak ada. Berarti nggak bisa kedengeran ya. Oke, write down in kolom chat 3 question dari after we discuss. Oke, biar kalian sebagian nilai kalian, ayo tulis di kolom chat jawab 3 pertanyaan berikut selama maksimum 5 menit. Miss kasih timer 5 menit dari sekarang. 1. Sebutkan syarat adanya bunyi. 2. Selain udara, adakah medium lain? Sebutkan jika menurut kalian ada. Terus, berikan contoh aktivitasnya. Jawab di chat kolom 5 menit. Chat aja. Miss nilai catatan kalian dari chat. Ini take a note juga apa, Miss? Chat aja. Langsung di chat aja Miss lah ya, siap-siap. Chat aja. Dua. Miss tunggu 5 menit. Oke, Ali jawab nomor 1. Nomor 2 dan 3 sekalian ya Ali. Iya, jawab di chat aja. Biar Miss bisa langsung nilai. Oke. Ziz jawabnya private aja. Ini meeting ketiga bulan ini. Oke. Itu fenomena apa, Miss? Fenomena, misal nih kalian ada nggak medium lain selain udara? Kalau ada, contohin kegiatannya. Kalau tadi kan Miss misalin nepok meja, mediumnya kayu, terus bisa terdengar. Nah, kalian cari fenomena lain atau kalian pernah main sesuatu yang dia merambatkan bunyi tapi nggak pakai udara. Fenomena satu aja nggak apa-apa. Contoh fenomenanya. Misal kalian sebutin, oh ada Miss selain udara. Nah, sebutin fenomenanya apa. Oke, ada Ahza. Miss catat dulu. Sudah Miss. Oke, Ahza udah. Dua, Miss. Sudah. Oke, Miss baca dari atas. Nih siapa nih? Ali, oke. Oke, Rama. Miss, chat saya nggak masuk kan, Miss? Siapa? Bentar. Rashidi, Miss. Oh, Rashidi ini baru Miss baca. Oh, Dimas, Miss. ya, Rashidi benar. Siapa lagi yang udah jawab? Saya baru ngirim, Miss. Dimas, Miss. Ya, ini baru Miss baca. Ijun udah, Dimas. Oke. Oke, Dimas benar. Gibran. Oke, Gibran benar. Arik. Arik udah. Siapa nih? Caps lock semua. Sihan. Oke, Sihan. Gibran udah. Oke. Sudah? Ada yang belum? Siapa? Andi masih ganti laptop tadi. Ya, tunggu Miss lagi ngetik. Ya, sambil ngetik Miss lanjut dulu ya. Karena yang lain udah. Oke. Nah, ini udah. Nih salah satu contohnya. Tadi ada yang baca pikiran Miss. Miss juga ngasih contoh ini, main ini. Atau kalau pakai zat cair, kayak gini.
Nah, sekarang tadi Arik bilang kalau di kayu lebih cepat daripada di udara. Benda padat lebih cepat daripada di benda udara. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya apa sih yang membedakan udara, air, dan zat padat sebagai mediumnya? Sebelum Miss kasih clue lanjutan, apa yang membedakan? Jawab di mana, Miss? Chat Pianka atau langsung Diskusi Langsung bicara aja. langsung Nah, ini bicara aja kah? Ya. Oke, ada jawaban dari Rasidi sama Rama kepadatan Z-nya. Nanti kalau Miss bilang jawab di chat, jawab aja di chat. Oh iya, oke. Nah, yang kedua ini coba jawab di chat. Misal ini A, B, sama C. ABC, oh ya siap. Mana A itu zat apa, B zat apa, C zat apa? Kan tadi yang membedain susunan partikel, molekulnya, kerapatannya. A ini zat apa, B apa, C apa? Jawab di chat kolom. Oke. Thank you yang udah jawab. Yang clue 2 aja lah, Miss. Ya, Clue duanya jawab. kan gambar susah. Sudah tuh, Miss. Ya. Oke. Ada Aziz, Rama, Rashidi, Arik, Azza, Gibran. Oke. Benar, yang ini adalah gas. Kenapa yang ini kalian tahu kalau ini gas? Partikelnya lebih renggang. Renggang. Partikelnya renggang. Yang paling padat ini, yang paling Padat. Padat. Hmm. Tahan emosi. Aduh. Nih. Next. Berarti kalau kita kaitin susunan molekul dari yang tadi renggang tidak renggang dengan kecepatan udara merambat. Yang paling cepat kalau susunannya gimana? Padat. Yang tersusun rapi, padat nih saya. Oke, yang tersusun rapi. Bentar. Ups. Belum hapus. Oke, sekarang jawab di chat kolom yang clue paling bawah ini ya. Ini V for velocity, kecepatan di gas, cair, sama padat. Beri tanda lebih kecil atau lebih besar. Jawab di chat kolom. V gas, kecepatan bunyi di gas, cair, sama padat. Yang ini tanda lebih kecil. Yang ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Oke, Gibran benar, Rashidi, Sihan, oke, Arik, oke, Aziz, Rama, oke, benar ya. Ada lagi yang mau jawab? Oke, Azza, ya. Oh, Pak Andi jawab yang tadi ya. Oke. Sekarang jawab yang selanjutnya, Andi. Beri tanda lebih besar, lebih kecil. Oke. Dimas, udah. Udah ya, next question. Nah, kalau Miss punya suatu bunyi dirambatkan melalui 3 medium yang berbeda, yaitu minyak, timah, kalian tahu timah kan? Sama nitrogen. Urutkan perambatan bunyi di atas dari yang paling lambat ke yang paling cepat. Kalau di medium apa?
Jawab Jawab, di jawab. kolom. Oh ya, ya. Oke, jawab di chat kolom nomor ini. Yang paling lambat. Lambat ke cepat. Oke, Miss. Nitrogen itu gas kan, Miss? Ya, nitrogen itu gas. Oke. Don't, Miss. Oke, Miss cek dulu. Dari kecil ke perambatan. Oke, yang pertama jawab. Oh, Gibran benar. Rashidi, Rama, oke. Arik, Azza, Ijun, Aziz. Aziz kayaknya kebalik. Lambat ke cepat Aziz. Oke, masih ada yang jawab. Kalau udah? Belum, Miss. Udah, ya. Dan, oke. Oke, Andi, Dimas. Oke. Andi coba lihat lagi Andi jawabannya. Nah, next question. Lihat data di samping. Tadi kan kalau kita tahu kalau air itu lebih lebih cepat daripada di udara. Nah, pada kondisi apa cepat rambat bunyi di udara ini kemungkinan bisa menyamai cepat rambat bunyi di air? Oke, dari di sini selain ada data cepat rambat dan medium, ada satu data lagi yang perlu kalian lihat. Oke, kata Rama ada data suhu. Nah, ada apa dengan data suhu? Mempengaruhi cepat rambatnya itu, Miss lah. Oke. Mempengaruhi suhu, mempengaruhi cepat rambat ya. Nah, kita lihat suhu 0 dan suhu 15. Mana yang cepat rambatnya lebih besar? 15. Udara ini ya, 15. Berarti pada kondisi apa atau apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mempercepat kecepatan rambat bunyi di udara? Kalau 15 ini 340. Apa yang bisa kita lakukan supaya kira-kira nih dia bisa menyamai punyanya air jadi Suhunya dinaikkan, Miss. Oke. Suhunya dinaikkan, di-upgrade. Oke. Nah, berarti selain kerapatan ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu suhu. What is we call suhu in English? Degree. Derajat. Lain, Miss lah. Apa yuk? Nah. Full hot. Nggak bisa bahasa Inggris. Full hot. Oh iya, Insya Allah. Miss, Temperaturnya. boleh nyanyi nggak, Miss? Ya, Arik. Nah,
Berarti kan kecepatan cahaya, kecepatan suara itu nggak nentu kan, Miss, tergantung sama suhunya. Berarti rata-rata kecepatan suara itu berapa? Rata-rata kecepatan suara. Berarti di antara ini biasanya kalau di rata-rata itu misal suhu udara normal itu ya sekitar 30 derajat ya Arif ya. Berarti ini ada 331, 340 sama naik lagi 15. Nah, di antara tiga angka ini Arif, misal 331, 340 sama 380. Kita ambil rata-ratanya. Berarti berapa rata-ratanya? 340. Nah, tapi ini di udara ya Arik ya, yang Miss garis bawahi. Ini kalau di udara. Coba bayangin, 340 meter per second. Seberapa cepat itu? Kalian pun kalau lari juga bakal kalah. 340 meter per second. Artinya dalam 1 detik suara ini bisa menempuh jarak berapa meter? 340. Iya, secepat Berarti itu. beda misalnya ngomong di Gurun Sahara sama di Kutub Utara. Iya, bener banget. Beda kecepatannya. Mana yang lebih cepat di gurun atau di Gurun ya misalnya, soalnya suhunya lebih. Miss, nanya boleh lah, Miss? Ya boleh Rashidi. Nah, saya bingungnya yang bagian sini, Miss, kan udara yang 0 derajat Celcius kalau dibandingin sama udara yang 15 derajat Celcius itu kan lebih padat yang 0 derajat kan, Miss? Padat. Maksudnya tuh kayak, gimana ya jelasinnya, bingung saya, Miss. Paham, Ras. Paham jalan, nah, aduh. Nah, Maksudnya tuh, Miss, kayak lebih susah, kayak lebih rapat gitu lah, Miss, udaranya tuh. Kalau yang 0 derajat tuh. dari mana Rashidi tahu kalau 0 derajat udara itu lebih padat? Menurut saya, Bang, Miss lah. Kurang tahu, kurang yakin juga gitu, nah. Nah, ini case-nya. Saya penasaran bentuknya itu, nah, bentuk yang dari yang 0 derajat sama 15 itu bentuknya kayak apa? Itu saya bingung. Oke. Nah, ini ada jawaban nih dari Gibran. Nah, kalau air Rashidi, kalau 0 derajat sama 15 derajat bentuknya sama atau beda? Kalau air dulu deh sebelum kita ke udara. Sama kayaknya, Miss. Kalau Sama. air Beku, 0 Miss. derajat, iya beku. Jadinya padat, lebih cepat merambatnya. Nah, kalau air itu Oh iya, bentuknya jadi es. jadi es. Kalau ini tetap cair, tapi kalau udara itu 0 derajat itu belum tentu cair sih belum tentu dia lebih padat. Tergantung udaranya sih. Sama kalau tadi kata Gibran, kalau suhunya lebih tinggi, kenapa bisa dia mengalirnya lebih cepat? Kalau suhunya lebih tinggi, mungkin jaraknya sama, tapi kira-kira nih kalau kalian kedinginan sama ada orang yang dingin sama yang panas, mana yang geraknya lebih cepat? Yang panas misalnya. Yang panas, ya. Jadi pengaruhnya udara, kalau lebih panas gerak molekulnya lebih cepat. Kalau gerak molekulnya lebih cepat, kita back to the previous question tadi. Gambar sebelumnya. Mana ya? Oh ini. Nah, kalau gerak udaranya lebih cepat, apa yang terjadi pada... Nah, jadi yang perlu Rashidi dicari, apakah udaranya waktu suhunya lebih kecil itu sudah berubah bentuk atau belum, gitu. Gitu Rashidi. Gimana?
Any comment? Kalau saya kira sudah beda fase Z-nya gitu Oh, misalnya. ya, berarti itu yang harus Dicari dicari tahu. dulu. Misal udaranya nitrogen, apakah 0 derajat itu udah beda fase atau belum? Oke, nah tadi temperatur ya. Sekarang berarti nah ternyata suhu ini berpengaruh pada kecepatan udara. Semakin besar suhu, apa yang terjadi pada kecepatan udaranya tadi? Kecepatan merambatnya Semakin cepat nih. semakin cepat. Berarti bisa Miss katakan kalau V itu sebanding dengan T. Oke. V sebanding dengan T. Nah, bagaimana sekarang menghitung kecepatan bunyi di udara? Oke. Apa simbol kecepatan tadi yang Miss dituliskan sebelumnya? V. What is the symbol of temperature? Derajat. Nah, itu satuannya. Kalau simbolnya, Apa Miss kalau di fisika Miss? simbolnya tadi temperatur. Kita ambil OT. OT besar. Oh iya, kira. Oh iya benar. ya, T besar. Terus, Kirain waktu misai T itu misai. oh kalau waktu time, T kecil loh Miss. T ya. kecil. Iya siap. Oke. Kalau periode, oke pertanyaan dari Gibran. Iya sih, simbolnya hampir sama ya. Nanti kalau kalian lihat persamaan, lihat dulu konteksnya. Misal, ini nanti biasanya Miss kasih note juga. Jadi harus lihat konteksnya. Terus, kalau sebanding tadi ya, kalau di persamaan, sebanding, kalau V-nya di atas, berarti Miss letakin T-nya di atas atau di bawah kalau sebanding? Di samping ya Miss? Sama loh. Di sini, kalau Miss punya ternyata persamaannya harus ada pembaginya. Berarti T-nya diletakin di atas atau Di di bawah? atas. Ya, di sebanding ya. Kalau sebanding di atas T. Nah, nah ini T tadi. Ada faktor lain ternyata selain suhu. Masya Allah. Nah, hari ini ini nggak susah kok, don't worry. Ini semuanya R itu konstanta, gamma ini konstanta. Kalau MR, ingat nggak di kimia, MR itu apa? Molekul relatif. Ya, massa molekul. Massa molekul. Jadi mencari V sama dengan ini R sama, harus tulisin R ini konstanta, gamma konstanta, MR ini massa molekul, T tadi suhu. Nah, karena dia sebanding, kita letakin di atas. Oke. Next question. Oh, bentar Miss hapus. Terakhir deh sebelum jam berapa sekarang? Miss. Rumusnya tadi belum ke capture misalnya. Oke. Ini R dengan gamma konstanta. Miss tulis di bawahnya. Udah?
Lanjut ya. Sudah, Terakhir sudah, Miss. sebelum kita tutup, pertanyaan nomor 1. Kita identifikasi dulu, ngitungnya minggu depan aja ya. Cari mediumnya apa? Mediumnya berapa apa? Terus MR, kalian harus cari di tabel periodik kayaknya. 3 hal yang harus kalian cari ya. Mediumnya apa, MR-nya berapa, suhunya berapa. Identifikasi ini nomor 1. Ini nomor 2. Oh, Miss nggak bawa pen tab jadi nulisnya. Mediumnya apa? MR-nya berapa di kimia? Suhunya berapa yang diketahui dari soal. Nomor 1 dan 2. Jawab di kolom chat dari soal ini. Nanti ngitungnya kita minggu depan karena waktunya nggak cukup. Sempat lah, Miss. Itu sudah masuk ujian atau belum, Miss? Minggu depan. Mungkin yang konsepnya udah, yang prosedurnya enggak. Yang konsep sampai lebih cepat, lebih lambat tadi ya. Kalau yang prosedurnya belum. Oke, jawab, kita bahas dia 1 menit lagi. Mediumnya apa soal nomor 1 ini? Mediumnya? Gas. Gas, Darah, gas. darah. Gas apa? Gas Helium. Helium. MR-nya helium berapa? Tuh MR nomor itu jumlah neutron plus proton. Mana ya? Yang Ada yang biasanya ingat tuh kan, ya? AR. Ya, benar banget jawaban dari Gibran. MR-nya itu 4 gram per mol. Oke. Suhunya berapa diketahui dari soal? 27. 27. Nah, yang bawah nanti kalau kalian mau lanjut hitung nggak apa-apa di rumah. Oke. Apa mediumnya di sini? Sama gas. Gas apa namanya? Hidrogen. Hidrogen. MR-nya berapa? Hidrogen, ingat ya? 1. Oke. Terus? Bujur, Pak. Paling awal. Bukannya 1 kan? Insya Allah, Miss. Coba kita. Bukannya 2 ya? Proton plus neutronnya. Iya, yang inget kimia. Oh, 1. Betul. Hidrogen tuh satu-satu. Suhunya berapa suhunya? Dia plus 1. Suhunya 54 derajat. Oke, nanti 24. next kita lanjut hitung ya karena waktunya nggak cukup. I think that's all today. Gamanya dari mana? Gamanya ini konstanta. Biasanya di MR tuh siapa tadi Miss caranya Miss? Hmm? MR tuh dapatnya kayak? MR dapat dari tabel periodik kimia. Di kimia ada. Ini berarti belajar kimia lain fisika bisa ya? Oh, kan? Saling terhubung. Kan saling berhubungan. Bahayalah. Sengaja nih. Konspirasi. Ya, biar Emang rumusnya gitu. Oke. Any question? Kayak moyangnya gitu juga. Nggak ada Miss. Insya Allah cukup. So hari ini belajar apa aja? Getaran. Medium udah apa? Medium gelombang. Medium Medium. suara ya. Yoi. Oke. Kalau nggak ada, thank you tadi udah jawab chat. So Miss nggak perlu kasih kalian tugas lagi. Oke. Alhamdulillah. For your UTS materinya sampai konsep ini ya, konsep nanti Miss share di GC. Ngitung-ngitung ini nggak ada kan, Miss? Nggak ada, nanti minggu belum sampai kan kita. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, thank you for joining the class. Let's close our class by reciting hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Good luck for your UTS and bye-bye. See you next week. See Wassalamualaikum you next month. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya
Ya, Thank you, thank you. ya.